tapi dia pikirkan bagaimana wajah-wajah orang soleh. Ketika itu kata beliau, lahirlah yang bernama anakku Umar, yaitu Baraja tersebut. Maka menjadi athar soleh, bekas orang soleh. Dia sekedar dia sekedar mandang orang-orang soleh. Jadi ini pelajaran yang kita dapat ambil apa? Maka dianjurkan setiap orang tua pertama sering memandang wajah-wajah orang soleh sebelum melakukan sesuatu apapun. Karena kenapa? Sebelum melepaskan benihnya, maka benih tersebut berpengaruh dengan apa yang dia lihat. Yang terjadi zaman sekarang apa, para habaib yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf, habis dia nonton film yang tidak benar, dia datangkan istri. Sehingga anak walaupun keturunannya keturunan bagus, yang keluar adalah anak-anak yang nakal sama orang tuanya. Anak-anak yang durhaka, yang tidak dia biasakan walaupun dia sudah didik dengan bagus. Karena kenapa? Benih yang dilepasnya tadi sudah sebelumnya memandang sesuatu yang bukan mahram. Ini nanti ini hari apa ini? Jumat. Hari Jumat, Masya Allah. Ini sudah pandang Ustadz Muhammad bin Hasan. Nah, tinggal pulang nanti. Nah. Karena kenapa? Memandang orang soleh ada bekas. Yang terjadi zaman sekarang apa? Mandang yang buruk di jalan, habis itu datangkan istrinya. Dan ini ada bekas terhadap keturunan mereka. Tapi orang-orang soleh terdahulu, para habaib yang terdahulu, sebelum datangkan istrinya, dia pandang dulu Quran. Kalau dia nggak dapat mandang orang soleh, dia pandang dulu Quran, baru dia ngaji sebentar aja. Walaupun beberapa ayat dia pandang, baru dia datangkan istrinya. Jangan sampai kita habis nonton televisi dan kita lihat orang buka-buka aurat, baru kita datangkan istri kita. Na'udzubillah, ini pelajaran pertama. Yang kedua, mereka membiasakan anak-anak mereka dan keturunan mereka, dan terutama istri mereka, dibiasakan setiap malam baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa siapa? Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan aku punya istri dan anak keturunanku qurrata a'yun, yang membuat lelahku hilang ketika mandang itu. Ini kita lagi capek pulang kerja, sumpah di kantor, kerja di apa, di mana, begitu buka pintu ngeliat istri dan ngeliat anak, hilang capeknya. Itu disebut qurrata a'yun. Bukan sebaliknya, sudah nggak capek bangun tidur lihat istri, lihat anak, tambah capek. Nah, ini anak dan istri bukan qurrata a'yun dikatakan. Tapi bagaimana anak dan istri kita menjadi qurrata a'yun? Yaitu kita selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah dia menuangkan benihnya tersebut, maka terjadilah hamil seorang istri tersebut. Apa proses yang dilakukan suami istri tersebut? Tidak membiasakan anak dan istrinya melakukan sesuatu perkara yang syubhat, lebih-lebih barang haram. Saya cerita dikit nggak apa-apa? Ada orang namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Muhammad ini dari kecilnya ayahnya, kalau bahasa kitanya, tuan guru. Ibunya bukan ustazah, tapi solihah. Belum terjadi hamil, dia katakan sama istrinya, "Dek, kita ini mau punya anak kan?" Katanya dia. "Ya, mulai sekarang jangan kita dekatkan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram," kata dia. Maka ketika itu hamilah istrinya tiap hari baca Quran, suaminya baca Quran dan puasa. Sampailah apa yang terjadi, lahirlah ini Muhammad, tumbuh dan terkenal berbeda dengan anak-anak yang lain. Dilihat sama orang-orang kampung, ini Muhammad anak kiai itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Gara-gara akhlaknya, sebelumnya dibuat bagaimana. Tapi apa yang terjadi? Para habaib dan para syarifah yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepat umurnya 7 tahun. Umurnya 7 tahun. Ini Muhammad lagi main-main di pasar, rumahnya dekat pasar. Main-main sama temennya, anak-anak biasa main-main. Ada orang markirin sepeda ontelnya. Di atasnya itu ada tepung. Yang punya ontel, sepeda ontel ini pergi beli buah. Tapi ngeliatin sepeda ontelnya dari jauh.
Si Muhammad main-main lari-lari sama teman-temannya. Yang teman-temannya lari, Muhammad nendang-nendang paku, dilihat paku diambil sama dia. Diambil, dia tusukin pakunya ke sepeda orang yang bawa apa namanya? Bawa tepung tersebut. Bocor, tumpah tepungnya, dilihat sama punyanya. Dilepas apa? Yang belanjanya dia kejar itu. Anaknya siapa? Oh, semua orang itu pas aku tahu itu anak kiai. Maka tumpahlah tepung tersebut. Maka si pedagang tepung tadi itu pergi cari mana rumahnya si Muhammad tersebut. Pas dicari-cari, orang kampung sudah kenal. Oh, itu anak orang soleh. Bagus, ibunya orang soleha. Lihat ini para habaib, para syarifah yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia datang ke rumah orang soleh, pas duduk keluar kiai tersebut duduk. Kata kiainya, engkau kenapa kesini? Dia cerita, saya ini pedagang roti. Saya punya untung, saya bagi 2 untuk modal dan saya putar untuk keluarga saya. Tapi hari ini saya punya barang dihilangkan sama engkau punya anak. Jadi nggak bisa dipakai, nggak bisa saya buat khubzun, buat roti. Karena tepung tadi itu udah dijatuhin sama anak engkau. Maka kiai ini mengatakan, diapain saya punya anak? Oh, dia tusukin, dia keluarkan sehingga nggak bisa dipakai lagi tepung, udah nggak bisa dibuat. Terus engkau kenapa kesini? Saya minta ganti rugi. Maka kiai ini apa yang terjadi para habaib, para syarifah? Nangis pada saat itu. Nangis. Katanya si pedagang roti mengatakan, hei kiai, jangan kau nangis gara-gara tepung ini. Jangan kau nangis. Kalau kau berat ganti, jangan kau ganti, saya pulang sekarang. Apa kata kiai tersebut? Aku tidak nangis gara-gara tepung tersebut. Aku nangisin gara-gara perbuatan anakku. Apa yang aku sudah kerjakan, kok bisa dia begini anak aku? Kenapa kok bisa dia nakal dari kecil sedangkan aku didik dengan didikan yang bagus? Kalau masalah roti, masalah tepung tersebut aku ganti 3 kali lipat, tidak masalah. Tapi yang aku takutkan ketika nanti aku masuk kubur, dia menjadi anak-anak yang nakal yang bisa mengantarkan dosa terhadap diriku. Dia ganti nih, para habaib, diganti. Malamnya sebelum manggil anaknya, dipanggil istri. Kalau bahasa kita, diduduin istrinya. Kok bisa anak kita begini? Tadi ada pedagang roti datang. Dulu kau pas hamilin kau makan apa? Ditanya. Kau makan apa? Ada tidak kau makan barang yang haram? Ada tidak kau makan barang yang tidak benar? Sehingga anak kita menjadi anak yang tidak benar. Sedangkan kita sudah perjanjian membuat amalan sebelum dia dari lahir sampai dia lahir. Dan anak kita kelihatan semua dari orang kampung paling aneh dan paling soleh. Kata istri mengatakan, abang, kiai udah perjanjian sama engkau, sampai saat ini saya tidak pernah melakukan barang haram. Sampai saat ini saya punya kebiasaan baca Al-Quran, sampai sekarang saya tidak bisa tinggalkan, saking sudah biasanya. Coba kau ingat lagi. Ya katakan apa? Coba kau ingat lagi. Termenung ayah sama si ibunya. Ingat-ingat kembali, enggak ada. Sudah saya tengok, enggak ada barang syubhat, enggak ada barang haram. Coba kau ingat lagi, enggak ada sampai tengah malam. Pas mau tidur, pas mau berdiri, dia katakan, bang, mungkin dahulu. Maka disuruh duduk sih, istrinya duduk. Ada apa? Dulu saya ngidam rumman. Para habaib tahu rumman? Dan delima. Orang tua kita dulu sering makan delima kan? Ada yang merah, ada yang hijau, apa yang putih itu? Kuning. Delima. Dia bilang saya hobi delima pas saya hamilin dia. Tapi delima ini nggak kayak anggur, dicoba bisa, ya kan? Dia katakan pas aku mau beli delima, aku cabut peniti dari siniku. Mau ngetes mana manis, mana kecut. Yang manis dia ambil, oh kecut dia bisa. Yang manis dia ambil. Oh ini yang kecut dia nggak jadi beli. Oh ini yang sedikit itu masuk para habaib yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekedar sedikit ini berpengaruh anaknya menjadi anak yang nakal. Apalagi yang memberikan anaknya yang jelas-jelas haram, yang memberikan anaknya barang-barang haram dari kecil sampai dia dewasa. Ini anak jangan kira walaupun orang tuanya labelnya bagus, ini tak lagi jadi durhaka.
Naudzubillah. Ini kita berhati-hati dengan makanan. Kenapa anak kita bisa durhaka? Kenapa hafalannya lambat? Kenapa nilainya tidak bagus di sekolah? Kok tidak menjadi juara? Sedangkan saya ini keturunan orang bagus. Kok lambat disuruh? Mungkin kita pernah kasih barang tidak betul sama anak kita. Dari basi dalam perut sudah dijaga sama Allah baik itu. Jangan sampai memberikan yaitu barang haram atau barang syubhat. Yang ketiga, ketika sudah lahir, apa yang terjadi? Ulama kita, orang-orang salaf terdahulu, ketika dia anaknya ketika sudah lahir, ketika menyusui anaknya, seorang ibu setiap menyusui anaknya, di sini ada yang punya anak bayi? Ada. Ya, ini resep disampaikan. Setiap dia menyusui anak bayinya, setiap itu mereka membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Setiap menyusui anak, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Setiap menyusui anak. Sehingga apa? Susu yang dihirup sama si bayi berpengaruh karena ibunya baca ayat-ayat Quran. Tapi yang sekarang apa? Ibunya menyusui anaknya sambil main HP. Betul atau tidak? Betul. Sehingga anaknya besar-besar pinter bisnis online. Karena dari kecil. Itu. Tapi kalau udah dari kecil dibacakan ayat ini, susu yang ngalir jadi bagus, gampang dia baca Quran, gampang dia ucapkan labbaik sama orang tuanya. Begitu dipanggil Muhammad, labbaik. Tapi enggak Muhammad, udah 10 kali orang tuanya udah manggil, baru labbaik, udah selesai tugas. Karena kenapa? Berat lisan anak. Kalau dari kecil dibiasakan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi setiap menyusui anak mereka. Yang kelima, kebiasaan salaf kita, para habaib terdahulu, ketika anak mereka tumbuh baru bisa berbicara, yang dia kenalkan bukan orang tuanya. Yang dia sebutkan pertama Allah. Sehingga ulama bersepakat seandainya anak baru kecil, masih kecil, pertama dia bisa ucapkan Allah, maka itu pahala besar bagi orang tua. Baru bisa bicara Allah, kan itu cara orang dulu. Allah. Bukan kita sekarang nih, mana baba, mana abah, mana mama, mana. Kita suruh. Kita kenalkan mana abah, mana mamanya. Tapi dulu orang-orang terdahulu kita, orang tua kita masih ingat nih. Yang dia kenal kenapa pertama? Allah. Dan mereka menyebutkan ketika mereka berbicara, mengajarkan doa langsung, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini tiga ini. Dia kenalkan raditu billahi rabban, saya ridho bahwa Allah Tuhan saya. Wa bil islami dinan, saya ridho Islam menjadi agama saya. Jadi agamanya, etikanya dari kecil nggak bisa dirubah. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Ini tiga ini diajarkan. Baru bisa bicara, nyebut Allah, diajarkan mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Sekarang diajak mengenal apa ini? Mana lampu merah, mana lampu merah? Tuh lampu merah ditutukan. Ini apa ini? Dikenalkan barang-barang mati. Dikenalkan barang mati. Bahkan binatang dikenalkan. Mana kucingnya, mana kucing? Kucing dikenalin. Tapi tidak dikenalkan yang bisa menyelamatkan dia. Siapa Tuhannya? Siapa Allah? Siapa agamanya? Siapa nabinya? Sehingga para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ke Makassar. Orang sudah gede, besar, ditanya, siapa ibunya Nabi Muhammad? Siapa ibunya Nabi Muhammad? Kita tanyain, udah besar orang-orang Islam. Dia katakan ibunya Nabi Muhammad Fatimah. Siapa? Fatimah. Yang benarnya siapa? Aminah. Dan sudah punya anak dua. Di sana kami temukan anak kedua, anak tiga. Dia nggak ngerti namanya mandi junub. Coba bayangin. Gimana coba anak yang terjadi? Sholatnya gimana? Nggak ngerti apa itu mandi janabah. Tata caranya gimana?
Ini jangan sampai para habaib kita, para syarifah kita, keturunan kita jauh daripada agama. Nggak ngerti urusan agama. Kita mendomin atau mendongkrak anak kita lebih nonjolkan ke dunia, tapi kebodohan agamanya dia tidak perkirakan. Yang kita kasih bagaimana dunianya, tapi agamanya kita biarkan mereka bodoh dengan agama. Na'udzubillah ini. Yang keenam sekarang ya. Sudah hitungannya lupa. Yang keenam, mereka membiasakan anak-anak mereka bangun sebelum subuh dan atau bangun pas tengah malam, walaupun tidak sholat, bangun tengah malam atau membiasakan anaknya bangun sebelum subuh, walaupun tidak sholat. Mereka itu biasa dibangunin anaknya sebelum subuh, diajak main-main. Supaya kenapa? Supaya dia terbiasa bangun sebelum subuh. Kalau kelewatan pas subuh deh dibangun. Tapi ini anak sekarang diajarin sama orang tuanya bangun apa? Jam pas matahari terbit. Begitu anak duluan bangun, dia lihat orang tuanya masih tidur, dia yang bangunin orang tuanya. Allah. Betul atau tidak? Betul. Anak kecil sekarang pandai bangunkan orang tua. Al-Habib Hasan Asy-Syatili, pengarang kitab Al-Yaumul Walailah, beliau masih kecil dibawa di Masjid Ba'alawi namanya. Masih kecil. Ketika ayahnya Al-Habib Abdullah Asy-Syatili mau pergi tahajud di Masjid Ba'alawi, dia diambil sama orang tuanya, sama ibunya. Sini, Ta'al Hasan, sini. Diambil, masih tidur. Masih berapa bulan, dibawa dingin-dingin, ditidurin di dekat sof-sof Masjid Ba'alawi. Sholat ayahnya. Sampai kapan didiamin? Sampai sholat, sampai bangun pas subuh. Masih baik. Nah itu kita punya anak, taruh di sebelah kita kalau kita lagi sholat. Yang penting gak usah taruh di depan ya. Yang selanjutnya, mereka salah satunya membuat amalan-amalan di rumah. Membiasakan duduk sama anak mereka, membaca ratib, membaca yasin, membaca wirdul latif, baca setiap malamnya. Pasti kita kenal orang-orang tua kita baca ratib kan setiap malam dulu kan, atau tidak baca yasin, terutama lebih-lebih malam Jumat. Orang tua dahulu kalau malam Jumat sudah anaknya nggak berani keluar, duduk sama kakek neneknya. Para habaib duduk. Beda malam itu sudah kerasa beda. Malam apa ditanda sama anak-anak kecil? Oh ini malam Jumat ya. Sibuk. Duduk sama mereka. Sekarang yang A ke sana, yang B ke sana, yang C ke sana, orang tua acuh tak acuh. Sehingga apa yang terjadi? Begitu anaknya terjadi sesuatu keluar daripada ajaran, barulah ribut. Karena kenapa? Tidak didudukin. Yang selanjutnya, yang ke-8, mereka ketika anak mereka jatuh umur balik, mereka membuat acara besar-besaran. Anak udah balik nih, yang laki balik, dia membuat acara besar-besaran. Pertama, ketika anaknya dia tahu balik umur 15 tahun, dia katakan sama anaknya, "Nak, sekarang bukan ayah yang nanggung pahala sama dosa engkau. Sekarang pahala sama dosa engkau dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada namanya malaikat Raqib dan Atid yang selalu catat engkau. Dikenali malaikat. Dimanapun engkau ada, dia ditahu. Dikenalkan sama si ayah tersebut. Bagaimana dia tanggung jawab terhadap hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Anak pasti ngatakan, iya, dia iyain aja. Tahu-tahu ayahnya ngundang orang-orang soleh. Di sana diundangin orang-orang soleh. Ulama-ulama dia disuruh duduk di depan. Sampingnya ulama-ulama besar dan orang-orang arifin di sana. Dia bingung. Lalu apa? Orang tuanya ngambil mic, umur 15 tahunnya disuruh berdiri. Nah, disuruh berdiri. Orang-orang soleh. Ini sekarang saya punya anak baru balik. Sekarang tanggung jawabnya dia. Sekarang sholatnya. Dia nanggung sendiri dosanya. Sekarang bukan saya menjadi orang tuanya, sekarang semua engkau menjadi orang tua. Maka ini anak nangis kerjaannya. Takut. Jadi ketika dia mau melanggar sesuatu, dia lihat,
Oh itu orang yang hadir majelis yang punya abah kemarin. Oh udah jadi cepat dia sholat. Takut. Menimbulkan rasa takut meninggalkan sesuatu. Maka kalau anak lagi ulang tahun umur balik tuh dibuatkan acara. Kalau umur 17 ya, 17 atau apa itu terus sekali saja. Tahun depan dia membuat acara sudah cukup sekali saja. Umur 15 tahun diundangkan orang-orang soleh. Ini ulama-ulama terdahulu mengajarkan kita. Yang selanjutnya, tidak menunda-nunda anaknya ketika menikah umur balik. Anaknya sudah umur balik, dia nikahkan kalau sudah ada yang minta. Orang-orang tua kita terdahulu nikahnya masih muda atau tidak? Muda. Karena kenapa? Takut anaknya jatuh ke dalam kemaksiatan lebih-lebih zaman sekarang. Zaman sekarang nih gampang bener. Gampang bener orang maksiat. Kemarin nih datang Haikal Hasan namanya. Haikal Hasan namanya? Ustaz Haikal Hasan namanya? Yang sering? Babi Haikal datang. Kemarin pertemuan sedikit, nggak banyak orang. Beliau katakan apa? Pemerintah sekarang hampir-hampirnya sekarang mau melabelkan, yaitu mau ada, yaitu wacana atau apa dia bilang, yaitu untuk membuat, yaitu undang-undang. Enggak apa tadi? Enggak, itu apa namanya, barang yang dia membuat label yang untuk supaya enggak hamil itu. Apa namanya? Kontrasepsi. Iya. Supaya orang enggak hamil. Dia buat mau melegalkan alat kontrasepsi. Alat seperti itu. Zaman sekarang. Supaya kenapa? Supaya anak nanti nikah tapi sudah melakukan perzinahan di mana-mana. Ini hati-hati. Hampir-hampir tapi nggak jadi, mudah-mudahan jangan sampai. Kalau anak sudah balik ada yang minta, nikahin. Jangan tunggu-tunggu nanti kita ketinggalan. Yang selanjutnya, mereka mengajari anaknya sejak kecil, yaitu untuk selalu meminta kepada Allah. Walaupun dia berikan melalui orang tuanya. Dia berhasil anaknya lulus SD, dia katakan, bahkan janji mau beliin sepeda. Ya, ambil air wudhu dulu, sholat dulu, minta sama Allah. Diajarin mereka seperti itu. Walaupun dia dibeliin sepeda, nah ini gara-gara kau doa tadi ini dikabulin. Ini kasih sepeda. Diajarin seperti itu sehingga dari kecil mereka yakin sama Allah. Dan mereka membiasakan anak-anak mereka membagi-bagi tugas rumah. Ada yang bagian jaga rumah, ada bagian isi air, ada bagian jaga tamu, ada kayak orang-orang terdahulu. Ada bagian satu-satu dilepas. Supaya kenapa? Mereka menjadi orang-orang bertanggung jawab. Sehingga ulama membagi umur mereka menjadi beberapa bagian. Ketika umur 1 sampai 7, maka perlakukanlah mereka sebagaimana raja. Raja, kasih apa dia mau sudah dari umur 1 sampai 7 tahun. Dari umur 8 tahun sampai 14 tahun, jadikan mereka seperti tawanan perang. Suruh sholat, suruh apa? Kerjain. Sekarang seperti tawanan perang. Dari umur 15 sampai umur 22, jadikanlah mereka seperti sahabat. Jadikan mereka seperti sahabat. Ajak berpikir, karena mereka sekarang lagi diliputi dengan hawa nafsu. Tidak seperti raja, tidak seperti tawanan perang, tapi dia di pertengahan seperti sahabat. Kalau kita ulur-ulur kasih manja, maka dia mau ngatur orang tua. Kalau kita tekan-tekan terlalu anak, jadi berontak. Maka jadi ajakan dia seperti sahabat. Umur 22 sampai dia besar, jadikan mereka seperti pemimpin. Kasih amanah apa, ajarkan mereka seperti ini. Sehingga ketika anak dididik seperti ini, maka anak menjadi anak yang sukses. Dan yang terakhir, jangan terlalu sering memberikan anak pilihan. Jangan terlalu sering kasih anak pilihan. Karena anak kalau masih kecil diberikan pilihan, nanti dia mengatur orang tua. Saya contohin sedikit. Anaknya ini masih kecil, umur 10 tahun. Nah, mau baju ini atau baju ini? Dia katakan, bah yang ini aja deh. Besok dia katakan, oh berarti mau kemauan saya. Besok ayahnya belikan dia barang. Enggak, saya mau es krim yang itu. Mulai dia ngatur orang tuanya. Karena kenapa? Sudah biasakan, yaitu dibiasakan untuk memilih dari kan kecil. Tapi kalau diberikan biasa untuk barang jadi, ini saya kasih baju. Ini baju. Ini kasih beli jajan makan.
Tidak ada pilihan, berarti dia ngerti apa mau orang tuanya, dia harus taati. Tapi kalau dari kecil sudah diberikan pilihan, nanti besarnya dia mau mulai ngatur orang tua. Faham para habaib yang melakukan apa? Mudah-mudahan ngaji kita pada sore hari ini bermanfaat dan menambah himah kita, terutama menambah ukhuwah kita, menambah ikatan silaturahmi kita. Karena acara seperti ini bukan acara hanya mendapatkan ilmu, tapi ajang menjadi silaturahmi kita, yaitu yang sebulan sekali ketemu sama para habaib kita, ketemu para syarifah kita. Ini menjadi ikatan yang dikatakan ikatan yang sangat bagus. Sehingga ada ulama para habaib yang terkenal famnya Al-Atos. Famnya Al-Atos, beliau kalau mau tinggal di suatu kampung dia tanya, di sana ada habaib tidak tinggal di sana? Dia katakan tidak ada. Kalau tidak ada dia tidak mau tinggal di kampung. Kalau ada, dia mau tinggal di sana. Kenapa pas ditanya? Karena kenapa? Karena setiap ada habaib tinggal di satu kampung, dia bawa berkah. Kecuali kalau dia, yaitu dengan syarat si habaib tersebut megang benar-benar apa yang diajarkan Nabi. Dia pegang, maka dia jadi paku di sana. Bala atau apa dia megang di sana. Hah? Makanya di Ampena banyak pakunya di sana. Hah? Jadi beradu paku. Masya Allah, nah ini penting seseorang. Ketika dia jadi paku tersebut, dia harus tahu dirinya. Siapa saya? Karena beda amalannya habaib dengan amalan orang luar, beda. Ketika dia melakukan dosa, beda juga. Ketika dia buat pahala, beda juga di pandangan Allah. Nilainya beda. Kalau dia lakukan dosa, beda juga. Sehingga orang terdahulu, para habaib mereka berlomba-lomba paling dekat dengan Allah Subhanahu. Semoga kita termasuk memiliki keturunan yang soleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Dipersilakan kepada para habaib dan para syarifah yang ingin bertanya tentang masalah keturunan, masalah rumah tangga, dipersilakan. Paham kan? Nodol yang bertanya. Ada mau ditanya, ke? Hah? Ya. Kalau misalnya kita mendatangi tapi sebelumnya kita melihat aurat di luar, itu gimana hukumnya dalam pandangan Islam? Apakah dosa atau bagaimana? Masya Allah. Gimana hukumnya seorang mendatangi istri ketika si suami sudah melihat aurat di luar? Tadi permasalahan yang tadi adalah adab-adab ketika mendatangi istri. Adab-adab. Contoh, orang masuk masjid langsung duduk, hukumnya apa? Tidak dosa tapi makruh. Tapi tidak berdosa. Begitu juga orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan dia sudah melihat aurat hukumnya apa? Haram. Tapi ketika mendatangi istri hukumnya tidak haram. Tidak haram. Cuma prosesnya bukan beradab. Prosesnya bukan daripada adab ketika mau datangin istri. Sehingga anak yang keluar nanti masih ada di bayangan-bayangan dia. Masih ada di bayang-bayang dia orang yang di luar aurat tadi. Habis nonton, habis melihat apa sudah melakukan yang tidak benar, dia terbayang. Dia terbayang apa? Orang lain. Atau walaupun dia bayang istri tapi dia keingat sesuatu, dia udah melakukan sesuatu yang apapun, maka yang keluar dalam keadaan dia masih kotor, yang disebut benihnya masih kurang bersih. Makanya seseorang harus netralin dulu. Gimana cara netral? Nih, mau datengin istri, kebetulan misal malam Jumat, maka bentar deh ya, engkau ngaji bentar, satu ain saja, bentar aja. Ngaji. Habis itu kita lanjut ngaji. Hapus dulu. Enggak, yang penting dia bisa melihat sesuatu yang bagus. Dia bersihkan dirinya, baru dia datangkan istri. Sehingga yang keluar, walaupun anaknya biasa-biasa saja, tapi dia menjadi qurratul ain. Apa itu? Qurratul ain bisa penghibur juga, bisa membanggakan dia, bisa menyenangkan dia. Selalu dia dengar sesuatu yang baik tentang dia. Paham? Ya. Nggak berdosa. Tidak berdosa. Yang berdosanya yaitu ketika melihat orang yang di luar aurat. Tapi ketika dia membayangkan, dia menyangka, ini yang baru dosa. Dia menyangka, oh ini orang lain nih, ini baru dosa. Ada hukumnya namanya sesuatu apa namanya? Tentang menyangka dia orang lain, menyangka istrinya orang lain. Dia bayangkan nih muka orang lain, itu baru dosa. Walaupun itu halal. Tidak berdosa kalau dia melihat yang tadi itu berdosa. Tapi ketika dia datang ke istrinya tanpa membayangkan yang tadi, tidak berdosa. Cuma kurang adab.
kurang berada. Dan Kak Asa mau nanya ini, Iya. kan kita kalau habis sholat terakhir paling bagus sujudnya lama-lama kan? Berdoa. Tidak boleh bahasa Indonesia Masya Allah. atau bahasa Arab terus kan kalau kita tidak baca salawat katanya tidak sampai loh kita ke Allah. Tapi sedangkan Muhammad kan manusia, tidak boleh kita dalam badan sujud baca salawat Masya Allah. dalam hati apa diucapkan gitu. Masya Allah. Syurut doa. Pertanyaannya pertama ketika sujud, sebaik-baik zikir yang ada dalam sholat, sebaik-baik bacaan Al-Quran, bacaan yang ada di sholat, dan sebaik-baik doa yang dilantunkan dalam sholat. Itu maka berubah sesuatu tersebut jadi tinggi derajatnya. Di luar rutin tak boleh. Artinya kayak kan nanya Iya doa. doa lain. Iya. Makanya. Sekarang kita ke sana. Sekarang dijelasin. Ah, Ketika dia sujud, maka sujud kalau dilantunkan doa, maka doa ini sebaik-baik doa. Dengan syarat doa yang dilantunkan adalah doa yang digunakan bahasa Arab. Tapi kalau dia bahasa Indonesia, maka dia ucapkan yaitu dalam hatinya saja. Tadi katanya doa itu syarat doa harus sholawat dulu, benar? Iya. Harus baca alhamdulillah dulu, benar? Tapi ini letaknya dalam sholat langsung berhubungan dengan Allah dan Rasul. Berhubungan. Ada sholawat dalam sholat? Ada. Ada alhamdulillah dalam sholat? Ada. Tapi kan dalam sujud itu, kita Nabi Muhammad kan manusia, boleh kita tutup. Selawat, kan bukan Allah. Iya. Dengar. Dengar keterangannya. Keterangannya coba diperhatikan. Maka ketika dia sujud, dia langsung saja melantunkan doanya. Langsung saja melantunkan doanya tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Kapan dia sebut nama Nabi Muhammad? Nanti dia tanya dia sebut. Sudah ikut langsung ikut namanya. Langsung. Jadi sepaket. Nah, tapi kalau dia doa di luar, makanya dia sebutkan pertama alhamdulillah, baru sholawat, baru ditutup sholawat, baru alhamdulillah. Tapi kalau dia di dalam sholat, maka dia sampaikan saja sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah fil alamin. Setelah fil alamin innaka hamidum majid. Ternyata pas diajarin sama Rasul tidak ada sholawat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Tidak ada sholawat. Ini maknanya apa? Doa yang dilantunkan ketika tempat-tempat mustajab terutama pas sholat, yaitu tanpa satu paket, tidak perlu sholawat karena sholawatnya udah ada di dalam. sudah lengkap. Sudah ada di dalam. Dengan syarat jangan disampaikan dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya minta toko saya cepat dibuka banyakkan isinya ya Allah. Dia doa begitu. Itu sama sebelahnya nanti ini bahaya. Batal sholatnya. Harus dalam hati sudah. Kalau bahasa yang lain dalam hati. Kalau bahasa Arab tidak apa-apa, gunakan di dalam sholat. Ya. Paham? Kalau kita nggak tahu tapi dilisankan dalam bahasa Indonesia, gimana hukum sholat kita sah atau gimana? Kalau kita tidak tahu, Iya. hukum tidak tahu ini. Hukum tidak tahu, tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Sekarang kan udah tahu. Tapi seandainya dia udah tahu, dia berbicara dalam sholat, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Misalnya berbicara, ngobrol, ya Allah, tetangga itu ngebel, ting tong. Dia dalam sholat, tunggu sebentar. Dia katakan tunggu sebentar. Ini berbicara dalam sholat. Ini batalkan sholat seseorang. Walaupun itu doa. Dalam hati tidak membatalkan sholat. Apakah didengar sama Allah? Pasti didengar dalam hati. Sampaikan terus dalam hati banyak-banyak doa. Nih misal kita lagi ruku, imamnya kelamaan, subhanallah, belum kosong. Daripada kosong saya isi dengan doa saja. Doa saya tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa. Ya latih ke dalam hati. Lebih-lebih yaitu ketika sujud karena doanya aqrabukum abd, yaitu paling dekatnya seorang hamba bahwa sajidun ketika dia lagi sujud kata Nabi. Ya, paham? Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lain? Kalau gini, Beb, ada salah satu imam baca Al-Fatihah, tapi dalam pertengahan Al-Fatihahnya itu dia batuk. Setelah dia batuk, lanjutin lagi Al-Fatihahnya itu. Apakah sah atau Dia batuk lanjutin Al-Fatihahnya. ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lanjutin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batuk. Lanjutin Al-Fatihah, lanjutin. Dilanjutin Al-Fatihah Karena tidak. penyakit lah itu tidak sengaja. Karena tidak disengaja. Bersin, batuk, kecuali berhenti dengan niat memutuskan qiraah. Memutuskan bacaan baru membatalkan Al-Fatihah, bukan membatalkan sholat. Membatalkan Al-Fatihahnya harus diulang, bukan membatalkan sholat. Oh, seperti
Ya. Sama. Ada pertanyaan yang lain? Masalah rumah tangga? Alhamdulillah rukun semua di sana. Allah. Masya Allah. Ini yang belum dapat nih pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim sedikit bukan ngelengkapin ya, masalah tadi pertanyaan mengenai ketika ngelihat sesuatu yang tidak boleh dilihat di luar rumah ya, terutama kemudian dia mendatangi istri. Setelah mendatangi istri ini bab sudah dijelaskan sama Ustaz Hasan. Poinnya di kurang adab ketika mendatangi istri setelah melihat hal-hal yang diharamkan. Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala pertama telah mewanti-wanti kita kaum mukminin wal mukminat dengan cara diperintahkan untuk menjaga pandangan. Kita diperintahkan di luar untuk menjaga pandangan dimanapun kita berada, karena semua sesuatu itu baik ataupun buruknya berawal dari pandangan. Dikatakan juga oleh ulama, segala sesuatu yang kita dengar bisa kita lupakan, tetapi segala sesuatu yang pernah kita lihat tetap kita bakal ingat. Kejadian kita waktu kecil itu masih kita ingat sampai sekarang, tapi pesan-pesan mungkin yang dikatakan sama guru, teman apa itu bisa kita lupakan. Nah, ketika kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pakai motor, pakai mobil, kebetulan di lampu merah nih, ngelihatlah si fulana bagi kita yang laki ini, kemudian terbersit hal-hal yang aneh karena sebab pandangan ini, maka ketika melihat sesuatu yang dapat menggerakkan syahwat kita, bagi kita yang sudah menikah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk segera mendatangi istri. Karena dengan mendatangi istri dia akan langsung ngedonkan kita punya nafsu kita. Jadi triknya di luar kita ngelihat, ini kan banyak nih orang kesengkar di luar nih. Gini. Nah langsung sudah datangkan istri, tapi dengan cara adab yang sudah dijelaskan tadi, agar hasilnya juga tidak sembarangan seperti itu. Mungkin ini saja ya, karena kita di luar nih laki-laki banyak yang dilihat, banyak gangguannya Kak. Terlebih lagi kita yang di zaman sekarang. Jadi begitu dia melihat hal-hal yang diharamkan, kemudian tergerak dia punya untuk melakukan hal yang tidak bagus, segera datangkan istri dengan adab yang telah dijelaskan tadi. Allahu a'lam bishawab. Nah ini satu, misalnya anak punya anak ya, udah akil balik bahkan sudah kawin. Nah berulang-ulang kali kita bilang dia ayat sholat nak. Jadi dia lali aja. Nah setelah itu berkali-kali anak bilang terus diem, nggak mau nyuruh dia lagi. Bagaimana hukumnya itu? Memerintahkan sholat bagi anak dari kecil, ya, dari umur 7 tahun. Iya. Dari umur 10 tahun kalau dia tidak mau dengar boleh dipukul. Otomatis perintah sholat dari umur 7 tahun, pukul umur 10 tahun. Jadi mereka sebelum dari umur 7 tahun sudah mengenal sholat. Karena kenapa? Perintah, otomatis perintah ini keluar, otomatis sudah kenal sholat. Berarti dari umur sebelum 7 tahun mereka sudah kenal gerak-gerik sholat. Kalau sudah kita kenalkan dari kecil gerak-gerik sholat, umur 7 tahun kita perintahkan, dia ngerti apa makna sholat tersebut. Kalau dia tidak mau sholat umur 10 tahun, boleh kita pukul. Pertanyaannya, saya udah suruh dia sholat, tidak mau sholat. Saya pukul sudah, tidak mau. Saya suruh sholat lagi, tidak mau. Suruh sholat terus. Sekarang saya diam sudah. Saya sudah diam, bosan sudah. Iya. Apakah boleh seorang orang tua bosan dalam perkara tersebut? Maka tidak boleh. Tidak boleh. Masih tetap Setiap waktu ketika dia ngelihat dia tidak sholat, sudah sholat enggak? Nah, karena kewajiban sholat ini terputus-putus. Dalam arti terputus-putus, zuhur, beda lagi besok zuhur. Ajak sholat, cepat sholat, sudah sholat enggak? Nah, nanti kalau dia udah nikah, lain tempat tinggal kita enggak lihat, sudah tanggungan beda-beda. Tapi hukum masalah dia tanggung dosanya, sudah tanggung dosanya ketika dia balik.
Misal dia tinggal seatap sama kita, Iya. kita lihat dia tidak sholat, maka wajib sekepala dia kepala di sini, maka wajib memerintahkan dia tinggal di memerintahkan untuk sholat. Jangan sampai kita sholat, istri kita sholat, gara-gara kita memelihara, istilahnya mendidik anak tapi dia tidak sholat. Ada di rumah kita, itu menjadikan rumah tangga jadi hancur. Sebab gara-gara dia, lebih bagus dia keluar daripada dia tidak sholat. Jadi kalau kita diem berdosa kita ya. Terus dia berdosa karena di tempat kita tanggung jawab, kecuali dia udah bukan tanggung jawab kita. Suruh sholat terus sampai dia nanti lama-lama dibukakan hatinya sama Allah. Begitu biasanya, begitu orang tua sudah tidak ada baru dia ingat, dulu saya saja sholat semua, dulu saya disuruh sholat. Karena sholat nih para habaib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul sendiri sampai bengkak-bengkak kaki. Karena sholat ini pertama yang bakalan ditanya. Kalau bagus sholatnya seorang, berentet amal yang lain bagus. Kalau jelek sholatnya, walaupun dia rajin ngaji, walaupun rajin zikir, walaupun dia bagus sama temannya, walaupun dia bagus sama orang tuanya, tapi jelek sholatnya, bolong-bolong, direntet semua, pukul rata langsung. Jadi jelek. Nah, yang perhatikan sholat, terutama sholat 5 waktu, lebih-lebih sholat subuh. Lebih-lebih sholat subuh. Karena kebangkitan Islam ketika anak mampu dididik sama orang tuanya, memandang wajahnya tuh melihat fajar. Dilihat fajar, oh ini udah lama fajar. Ya kenapa? Dari ke paham? Ada pertanyaan lagi? Ya, enggak musuh. Kaget orang dia musuh. Tidak apa-apa Iya, kalau mau enggak bertanya. masalah. Biar buat kaget, tidak apa-apa. Lagi kangen kaget nih kebetulan, dia pingin kaget orang-orang. Kemarin juga masalah pribadi, madu dan racun. Orang nggak bisa bertanya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Jangan racun, madu aja lah. tidak apa-apa. Ditanyain aja. Ada pertanyaan Pik. Masalah rumah tangga. Karena besok bulan depan beda pembahasan kita. Pembahasannya beda lagi. Ente mas. Ya doang hatinya ada suka kumat sakitnya dia. Tidak apa-apa, ditanya. Masalah rumah tangga tidak apa-apa ditanya. Kita ini keluarga semua. Terbuka. Kita tidak tahu maksudnya. Iya ngomong langsung. Iya. Opo CP ada Hasan dia menjawab. Masa pakai jembatan orang Rasa bertanya. beda saja. Sama beda saja. Dia ada di mana? Iya, kismah beda. Oke semua, masya Allah. Gimana? Yaitu hukum membagi malam ya, membagi hak-hak sama istri. Ini alhamdulillah tadi nih kebetulan nih saya ditanyain di kantor perhutanan tadi pagi nih sama ibu-ibu orang perhutanan tadi nih dekat-dekatnya Abu Hurairah, ada di sana kantor perhutanan, kami diundang imtak di sana. Saya katakan sama ibu di sana, Bu, saya punya majelis di tempat di ibu-ibu, tidak pernah ada nanya beginian. Biasanya nanya lah, Pak, tapi subhanallah yang nanya tentang mau nambah ini. Gimana suami saya kalau saya mau dia kasih nambah. Tapi pertanyaannya di sini, bagaimana dikatakan adil untuk membagi hari? Yang dikatakan adil, maka orang boleh menikah 1, 2, 3, 4, boleh dia menikah dengan syarat dia adil. Kapan dia dikatakan adil? Yaitu membagi malam bukan membagi hari. Saya ulangi lagi, membagi al-lailah bukan yom, membagi malam bukan membagi hari. Contoh, ini kasih contoh nih. Malam pertama, malam ini, apa nama malam? Ketika terbenam matahari sampai terbitnya fajar, itu nama malam. Malam hari ke yang posko 1, malam kedua posko 2. Tapi kalau paginya boleh mau kesana kemari. Kalau pagi, tapi kalau malamnya tidak boleh kesana kemari, harus diam. Oh posko 1 jadwal tidak boleh. Jadwal posko 1 tidak boleh. Besok malam, oh jadwal posko 2 tidak boleh. Oh besok malam jadwal posko 3 tidak boleh kalau malam. Kalau pagi boleh kesana kemari. Bebas kalau pagi. Kalau pagi bebas. Sama saya punya ayah. Ayah saya kebetulan 2 istrinya. Kalau pagi saya punya ayah, saya punya apa? Datang. Walaupun poskonya 2, datang ke rumah tetap. Karena dia datang ke posko 1. Begitu malam nggak berani. Posko. Nah, kalau udah malam sudah. Karena sudah diajarkan. Yang penting di sini adil. Apa dikatakan adil? Adil dalam hari dan adil dalam jatah. Jatah apa? Zuhir maupun batin.
hati punyanya siapa? Allah. Hati ini nggak ada yang bisa miliki. Apakah seorang istri rela diduakan? Seumur-umur nggak ada ceritanya walaupun bisa. Walaupun dia solehah, nggak ada ceritanya. Istrinya Nabi aja pernah ribut karena beda. Dikira Nabi Muhammad salah masuk minum madu waktu itu, dikirain salah. Pada saat ribut. Ini istri Nabi apalagi kita. Nah cuma nih resepnya sebenarnya kebetulan ada istrinya tapi pandai-pandai berbohong. Iya, Kok Pak Ustaz ngajarin berbohong? Iya, bohong sama istri dapat pahala. Nih, bohong sama istri dapat pahala. Misal nih kalau jadwal posko 1, Masya Allah, ini ya Allah saya paling cinta sama engkau. Saya nggak cinta sama yang kedua. Walaupun hati kita ke sana nih. Tetap muji apa. Begitu di posko 2, bukan ini ya. Nggak cinta sama istri. Walaupun kita memang cinta sama dia. Pandai-pandai berbohong. Tapi jangan di sini cemberut, di sana senyum. Atau sebaliknya di sini cemberut, di sini senyum. Pandai-pandai berbagi. Adil. Adil dalam arti apa adil? Ini perhatikan para bayi yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Adil lebih-lebih adil harta. Adil harta ini saya contohin. Saya contohkan nama adil ini bukan rata ya. Adil ini bukan rata. Saya contohin. Kalau harta ini ada adik kakak umurnya 20 tahun, adiknya umur 7 tahun. Kakak dikasih uang belanja 20.000, si adik dikasih uang belanja 3.000. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil. Kenapa dia katakan adil? Karena jatahnya memang 3.000. Si anak umur berapa tahun tadi? 7 tahun butuhnya. Kalau yang ini 20 umurnya dikasih uang berapa tadi? 20.000. Karena jatahnya, kebutuhannya lebih banyak. Begitu juga istri pertama kita lebih pandang lebih banyak. Jangan kita yang di sini kita banyakin karena dia lebih banyak punya anak daripada kita. Ini belum punya anak ini saya. Dia lebih banyak anak, lebih capek sama kita. Lebihan perhatian kita banyak ke dia. Karena ini adil. Dikatakan adil. Hartanya dibagi. Kadang ini karena dia lebih butuhkan, dia kasih ke 1. Jangan yang nomor 2 saja dikasih. Nomor 1 sudah ada insya Allah udah bisa nyari sendiri katanya. Tidak adil gimana? Nanti di posko 1 4 malam dia, nanti posko 2 hanya semalam, kan adilnya. Gimana Pak Ustaz? Kalau reda dia. Oh, bentar dulu Pak Mas Lari ke Ya. Dia soal ikhlas. Ya, masalah ridho kita tidak bicara lagi. Kalau ridho tidak ridho ini baru bicara. Contoh, ada orang berutang sama kita. Ya sudah saya ridhoin. Ya sudah bebas itu masalah ridho. Tapi ini masalah tidak ridho atau belum diucapkan ridho atau tidak. Seandainya, ini saya cerita, saya bongkar sedikit rumah tangga saya punya orang tua. Saya punya ibu. Kalau dia jadwalnya yang di posko nomor 2, saya punya ibu katakan sama saya punya abah, bukan jadwalnya di sini, pergi di sana. Walaupun dia bukan jadwalnya walaupun jadwalnya ke kedua, tapi dia ke nomor 1, dia katakan sama saya punya ibu, dia katakan tidak boleh di malam di sini. Silahkan ke sana. Ini nama orang karena dididik, sudah jadwalnya. Kecuali dia izin dulu, pulang ke rumahnya, izin dulu, besok malam dikodok. Maka dia boleh, izin dulu, dirubah harinya. Maka bisa. Seperti itu. Contoh, dia, ini kan seminggu Pak Ustaz, 3 malam istri tua, 4 malam istri muda. Banyak kan? Ini nggak adil. Harus 3 malam. Kalau kita bagi hari 3 malam. Nggak bisa 4 malam, ini 2 malam, nggak bisa. Nah kalau orang tidak adil di akhirat nanti jalannya pincang. Jalan di akhirat pincang. Makanya itu sudah dikasih jawaban supaya kita punya suami tidak pincang, banyak diri. Kalau reda ikhlas ya itu. Itu aja jawabnya reda. Banyak diri itu. Tapi ada sih reda dia bilang dia banyak ditunggu tapi dia bayangan masa apa kan dia sudah 3 anaknya lalu masa apa terus dia reda datangkan. Masya Allah. Ya, ada pertanyaan. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi? Ya. Enggak ada salah itu. Harus minta ridho yang kedua. Harus minta ridho. Tolong Mama Eka. Tapi beliau sudah minta tadi bercerita dia udah ridho. Dia udah ridho.
Nah sekarang redonya di mana? Antum tadi kan sudah membuka harus main bohong. Jadi sini sudah reda di sana. Iya. Apa harus ada surat reda? Oh enggak, dia sudah tahu. Si suami sudah tahu, suami yang tahu kan? Dia udah ngomong sama istri, kita enggak tahu, dia udah rumah tangga kan masing-masing dia sudah. Untuk meyakinkan kepada ini kan contoh, dia kan banyak di sini katanya Cia. Nah Cia ini kan kasihan dengan di sana. Iya. Harusnya 3 malam 3 malam. Nah sekarang untuk membuktikan bahwa di sana redo, apa bukti yang harus disampaikan kepada posko 1 sudah ini? Buatkan habis Posko 2 dong. Posko 2 sudah Ini posko dibahas. 1. Sampai apa dia sampaikan ke posko 2? Apa yang disampaikan Bahwa ke posko Ridho apa 1? enggak? Bahwa di sini aja dia di posko 1, kelamaan di posko 1, jarang dia ke posko 2. Iya, pertanyaannya bagaimana meyakinkan istri? Ya, Ya, bahwa si dia sudah ridho. Pertama dia katakan sudah ridho. Sudah ridho yang benar. Maka otomatis istri yang soleha yakin ucapan suaminya. Kalau dari Yakin lisan suaminya. Dia udah ridho. Cuma kalau udah bermalam-malam, ini nimbulkan tanda tanya. Maka coba interogasi. Benar apa enggak ini? dia redo. Dia telepon istri yang kedua. Ini katanya ridho aja. Ini ridho asli atau ridho lama? Kita sudah redo, yakin. Tidak, enggak ini perlu dia redo, sudah ini ridho. tanda tangan. Iya, enggak apa-apa. Mungkin perlu nambah lagi. Kenapa lagi? Supaya dapat 2 malam kan? Saya punya apa disuruh nambah lagi? Saya punya Kali-kali. Enggak apa-apa. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau sudah sampai istri kedua ya cukup sudah. Kata saya punya abah, ada orang namanya Pak Guru Saleh di sana. Ditegur sama saya punya mama. Dia katakan, Pak Saleh, katanya iseng-iseng aja dia kata. Enggak suruh istri, enggak suruh nikah lagi sama istrinya, dia katakan. Saya segera mau nikah lagi. Tapi saya tanya fatwanya sama saya punya saya punya abah. Abah saya maksudnya, dia tanya sama suaminya, saya punya ibu. Saya tanya ke Abah Jen katanya. Saya tanya ke Abah Jen, katanya jangan, lebih bagus minjem uang 2 miliar daripada kawin lagi. Saking ribetnya dia. Tapi di balik sunnah ada kejayaan, insya Allah. Hati ketemu dia. Amin, insya Allah. Ya, tidak ada pertanyaan, ditutup dengan doa oleh Ustaz Muhammad bin Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وأهلنا وأولادنا كرافتنا وأصحابنا ولمن أوهق علينا من عبادك ولإخواننا في الدين ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Selamat.